salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang kami hormati Dewan Juri Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2024. Saya Sukamto Priyowiyoto, Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ingin menyampaikan paparan potensi desa wisata berkelanjutan, aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan desa wisata Sendang. Naik 4 aspek potensi desa wisata Sendang: atraksi destinasi, yang kedua akses, yang ketiga kemudahan fasilitas, yang keempat dukungan. Naik. Potensi desa wisata Sendang, atraksi destinasi, ada 2 destinasi yang sudah dikembangkan, yaitu wisata Watu Jenik dan Puncak Jogyo. Juga terdapat kebun buah dan embung desa. Akses untuk menuju ke destinasi wisata, alhamdulillah, jarak desa Sendang dengan pusat kota Wonogiri tidak jauh, hanya sekitar 5 km dengan keadaan jalan yang sudah bagus, didukung dengan pembangunan talut dan aspal hot mix, dan ada persewaan transportasi lokal. Untuk memudahkan wisatawan, desa wisata telah menyediakan homestay, hotel, penginapan, restoran, rumah makan, ATM mini, tempat ibadah, dan SPBU. Selanjutnya, untuk dukungan, adanya dukungan kelompok atau pengelola yang menyelenggarakan wisata dan paket wisata, yaitu BUMDes Sendang Binilih Sendang, yang didirikan sejak bulan Juni tahun 2016 dan mendapatkan badan hukum dari Kementerian Hukum HAM nomor AHU titik 01646 titik AH titik 01 titik 33 titik tahun 2021. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, mapping potensi desa Sendang. Mohon izin pada kesempatan ini, semoga kami diberikan yang terbaik. Selanjutnya kami dapat mengembangkan potensi yang ada di desa kami. Mohon izin sekali lagi, kebetulan di desa kami sudah memiliki master plan atau tata ruang desa. Naik. Berkelanjutan aspek ekonomi, ada 4 poin. Naik. Yang pertama, pengelolaan desa wisata oleh badan usaha milik desa. Desa wisata dikelola dengan asas transparansi, kemandirian, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kemudahan berusaha di desa wisata dibuktikan dengan banyaknya para pengusaha atau usaha lokal di area wisata non-BUMDes yang keberadaannya mampu menunjang daya tarik wisata, serta yang sudah berkolaborasi dengan BUMDes. Ketiga, inovasi desa wisata. Tentunya desa wisata tidak hanya menjual tiket. Alhamdulillah kami telah menjual paket wisata, antara lain paket wisata terbang tandem para layang, camping, dan edukasi untuk mengenalkan sejarah dan kesenian lokal. Yang keempat, dukungan dan jejaring dalam pengembangan desa wisata. Selain media sosial,
BUMDes bekerja sama dengan travel agen untuk pemasaran paket wisata alam dan BRI sebagai agen BRI Link. Naik. Berkelanjutan aspek sosial dan budaya ada 3 poin. Naik. Yang pertama, peran masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Selain tumbuhnya usaha baru warga desa, pelaku desa wisata murni, putra putri desa yang berpotensi. Kedua, peningkatan pelaku desa wisata dengan memberikan edukasi kepada pelaku desa wisata dan legalitas profesi serta sertifikasi setiap pemandu. Dan para karyawan ini harus memiliki suatu keahlian, lulus dalam pelatihan, baik pelatihan dari desa ataupun dinas terkait untuk mengembangkan skill mereka. Selanjutnya, pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Desa Sendang memiliki sanggar tari dan sanggar karawitan, di mana tempat tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya penerus budaya lokal yang ada di Desa Sendang. Antara lain Rawit Saripulyo, Wanoro Seto, Joglo Saribudoyo, dan Setyo Giri Budoyo. Naik. Berkelanjutan aspek lingkungan, regulasi atau program perlindungan dan pelestarian lingkungan. Yang pertama, SK Bupati nomor 566/247/HK/2020 tentang penetapan Desa Sendang sebagai desa wisata. Yang kedua, Kepala Desa nomor 9 tahun 2021 tentang tanggal 5 Januari 2021 tentang pembentukan pengurus kelompok sadar wisata Sendang Binilih periode 2021 sampai dengan 2024. Ketiga, penegakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan reboisasi di area desa wisata. Naik. Berkelanjutan aspek lingkungan, ketersediaan instrumen pendukung kenyamanan, keamanan dan keselamatan desa wisata. Alhamdulillah, di Desa Sendang telah tersedia pusat kesehatan terpadu. Kedua, tersedia rambu-rambu petunjuk jalan dan peringatan keselamatan di sepanjang akses wisata. Ketiga, adanya petugas keamanan di setiap loket. Selanjutnya terdapat kelompok relawan Destana atau Desa Tangguh Bencana. Adanya Pokdarwis, dan selanjutnya adanya sarana prasarana yang menunjang kebutuhan pengunjung. Pengelola sampah oleh kelompok usaha bersama Sendang, yang mana kain perca ini suatu limbah. Alhamdulillah melalui kelompok usaha bersama menjadi suatu berkah, dan juga botol plastik. Dan yang paling akhir, pengelolaan sampah, mohon izin dari Pokdarwis kami telah mengelola untuk sampah organik menjadi pakan maggot atau budidaya maggot. Naik. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Tertentu kami memohon yang terbaik agar ke depan kami dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa Sendang. Bangun desa, rumah parko, percaya desa, desa bisa. Salam merdesa. Buah gedang, buah duren, Desa Sendang memang keren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada sesi pembelajaran yang dilakukan oleh Dewan Juri selama 15 menit. Waktu dan tempat silakan. Pak Yudi silakan buat Pak Yudi.
Iya, matur suwun Pak Direktur. Terima kasih Pak Kades, selamat sore. Selamat sore Bapak. Monogiri ya. Siap. Monogiri ini kalau di Jakarta Pak Suti Topi. Siap, betul sekali Bapak. Iya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kelembagaan sudah ya, kemudian ekonomi juga garis besar tadi sudah. Siap. Kira-kira sekarang ini BUMDes mengelola aspek wisata itu apa saja Pak yang dikelola BUMDes di paket wisata ini? Bukan paket, artinya di area destinasi wisatanya dikelola murni oleh BUMDes apa saja? Mohon izin Bapak. Kebetulan di Desa Sendang diuntungkan dengan adanya objek waduk Gajah Mungkur yang dikelola oleh Pemkab Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah melalui objek tersebut kami diuntungkan. Kami berkolaborasi, kami menjual paket wisata. Ada wisata darat, wisata air, dan wisata udara Bapak. Jadi lebih spesifiknya selain daripada mengelola destinasi wisata, kami bekerja sama dengan desa tetangga menjual air minum isi ulang, dan kami melayani transaksi di BRI Link dan juga jasa pembayaran atau menjual token listrik, pulsa dan lain-lain. Jadi ada kebun buah dan embung. Siap, ya. siap. Itu dikelola BUMDes. Siap. Dikelola oleh BUMDes Bapak. Siap. Yes ya. Embung dulu yang bangun siapa? Yang membangun pemerintah desa melalui anggaran ketahanan pangan Bapak. Mohon izin. Kecil dong berarti embungnya. Ya untuk sementara memang kami belum dapat mengembangkan karena keterbatasan dengan mandatori anggaran yang kami alokasikan untuk ketahanan pangan tersebut. Semoga ke depan mohon izin kami dapat dibantu untuk mengembangkan embung lagi dengan potensi yang ada di desa kami Bapak. Oke, artinya BUMDes Sendang Minilis Sendang tadi itu kan saya juga berbadan hukum gitu ya. Kemudian dari segi penyertaan dana desa adakah ke BUMDes? Berapa besar? Mohon izin Bapak, untuk penyertaan modal di tahun 2024 ini sesuai dengan usulan dari BUMDes disertakan modal 50 juta. Iya, 50 juta. Siap. Sementara dari hasil pengelolaan wisata BUMDes memberikan PAD tadi berapa nilainya? PAD-nya di tahun 2013 berapa? Ya, mohon izin karena kemarin itu kami di jasa pariwisata itu dihadapkan oleh pandemi. Di tahun 2019 itu masih di angka 15 juta. Namun di tahun 2020 mohon izin Pak, kami hanya diberi 3 juta karena sesuai dengan presentasi yang telah dimuat di dalam ADART Bapak. Kemudian 2023 berapa? 2023 belum juga. Mohon izin belum Bapak. Belum ya? Jadi belum memberikan kontribusi. Siap. Ini berarti ini kunjungan wisatawannya Pak per tahun? Kunjungan wisatawan, mohon izin kayaknya ini masih pada trauma ini. Dengan kunjungan ini baru mencapai di angka 13.792 pengunjung Bapak. Tahun ya? Siap. Oke, itu tahun berapa itu? 2022, 2023? Ini di tahun 2024, namun yang ingin kami sampaikan tertanggal di akhir Agustus Bapak. Akhir Agustus. Siap. Tiket masuk berapa? Tiket masuk mohon izin karena kami wisata alam baru di angka 5.000 Bapak. 5.000 ya. Oke, jadi kunjungannya 13.000. Siap. Tadi ada kebun buah, itu rutin buahnya selalu ada atau musiman? Alhamdulillah kalau buahnya baru rintisan Bapak, baru tahun 2020 kami tanam, dan ke depan harapan kami memang untuk untuk meningkatkan PAD juga. Jadi nanti terintegrasi antara Puncak Joglo dengan kebun buah yang jaraknya hanya sekitar 150 meter Bapak.
Oke, kemudian ada paket-paket tadi wisata ada apa? Ada Bapak. Kegiatan paket wisata apa aja kegiatannya? Paket wisata terbang tandem para layang ini 400.000. Itu berapa jam tuh per orang? Kalau terbang tandem ya kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit Bapak. Melihat Maksudnya Pak, 400.000 itu kita dapat apa aja itu? 400.000 ini fasilitas transportasi dari tempat Waduk Gajah Mungkur ya, tempat landingnya tersebut sampai dengan tempat take off Bapak. Jadi fasilitas transportasi atau penjemputan, dokumentasi GoPro, harganya 400.000 ini Bapak. Teman itu sama terbang layang tadi. Siap. Itu Mas. Jadi 400.000 ini nanti di breakdown untuk pilot dan untuk ground crew juga. Artinya jika menggunakan payung. Oke, itu paket hanya satu hari ya, dari pagi sampai sore. Siap. Paket nginap nggak ada, homestay tadi disebut homestay tadi. Oh belum Pak. Jadi kalau paket homestay ada tambahannya nanti. Homestay itu kan ada yang mulai dari 100.000 sampai dengan 250.000. Jadi untuk tiketnya masing-masing Bapak. Jadi nanti ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan yang ingin diambil oleh pengunjung. Artinya jika 600.000 ini nanti bisa nginep di homestay, bisa mendapatkan sarapan pagi dan makan siang, selanjutnya bisa terbang tandem. Kurang lebihnya demikian Bapak. Oke. Pernah ada festival atau pagelaran seni di situ di tempat Bapak? Ada Bapak, kebetulan Rawit Sari Mulyo dan beberapa sanggar yang saya sebutkan tadi ini merupakan anak-anak siswa-siswi di setiap SD kami. Ekstrakurikulernya memang kami himbau untuk mengembangkan seni budaya ataupun kearifan lokal yang insya Allah senantiasa masih terjaga. Demikian Bapak. Maksud saya pernah nggak dilakukan sebuah event atau festival pagelaran yang tadi sudah Bapak latih anak-anak sekolah atau festival kuliner di situ pernah nggak dilakukan? Pernah Bapak, pernah. Jadi karena ini baru kami implementasikan di tahun 2024 ini, kemarin ya masih kecil-kecilan, artinya untuk memberikan sajian kepada masyarakat pada saat HUT ataupun hari jadi kota kemarin. Kalau untuk komersilnya mohon izin Bapak, kami belum siap untuk menjual ke luar daerah. Oke, gitu ya. Jadi bisa dikembangkan nanti untuk membuat kegiatannya Bapak. Siap. Untuk khusus dan Wonogiri biar lebih terkenal gitu ya. Amin. Terus ada event-event kan bagus gitu ya. Siap. Sehingga orang lebih tahu bahwa di situ ada destinasi wisata dan lain sebagainya. Tadi ada kerjasama dengan swasta? Nah, untuk sementara mohon izin belum Bapak. Kerjasama kami ya, swasta belum ya. Baru dengan perbankan BRI itu Pak, BRI Link dan dengan tetangga sebelah. Oh, berarti BUMDes mengelola billing juga ya? Iya siap. Oke, gitu ya. Terus kemudian ada nggak CSR dari perusahaan sekitar di Wonogiri? Kan Wonogiri ini banyak pengusaha di Jakarta ini. Alhamdulillah kalau CSR telah kami terima juga pada saat saya masih menjabat Direktur BUMDes itu Pak. Mohon izin saya pensiunan dari Ketua BUMDes Pak. Ya, alhamdulillah kami diberi baru dari ini Pak, baru dari BRI Pak, baru dari BRI dan ya, dan juga diberi oleh PT ini Pak, PT Protelindo Pak. Protelindo. Iya, Protelindo Pak. Terus untuk inovasi, kira-kira pengembangan produk yang akan diciptakan apa produk lokal yang akan diangkat di destinasi Bapak ini? Ya, terutama
yang ingin kami kembangkan, karena wisata kami wisata alam Pak. Jadi ya paling untuk pernak-pernik itu nggak begitu ini. Kami mengedepankan untuk ini Pak, pemberdayaan. Contohnya karena desa wisata kami ini ya, kami untuk mengelola sampah Pak. Yang ingin kami tonjolkan nanti dalam pengelolaan sampah. Karena apa? Kami diwarisi Waduk Gajah Mungkur yang kami menjadi pengelola atau budidaya ikan, dan saat ini harga pakan melambung tinggi, kami harus bisa berinovasi sebagai pemerintah desa, harus bisa menjadi contoh untuk pengelolaan, untuk menciptakan pakan ikan yang harganya lebih murah tetapi kualitasnya insya Allah tidak kalah. Harapan kami yang ingin kami tonjolkan di pemberdayaan budidaya ikan nila Pak. Ya, maksud kami begini Pak Kades, kan Bapak punya wisata Sendang. Sendang itu kan bisa dikembangkan, misal bakar spot atau rumah makan terapung, misal untuk pengembangan lebih lanjut ya di dalam mengembangkan dari destinasi wisata Sendang yang ada di Bapak. Siap. Dan sehingga itu bisa bisa mempunyai daya tarik minimal, orang yang akan datang berkesan bahwa saya punya kesan di wisata Sendang gitu kan, di Wonogiri itu bagus, punya kenangan. Tapi kalau hanya sekedar datang kemudian dia tidak ada sisi kenangannya ya sekali mungkin kunjungan itu ke tempat Bapak, mungkin bisa dikembangkan lagi produk-produk atau aktivitas atraksi dan sebagainya yang ada di khususnya di wisata Sendang. Mungkin itu yang dari saya Mbak Puspa. Mungkin Pak Marhen, Pak Hussein bisa lebih secara teori akademi dan secara kebijakan nasional. Monggo Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Kades. Siap Pak Yudi. Pak Kades dan Pak Lurah ini. Pak Kades Pak. Siap. Oh Pak. Berarti ini kebetulan tersinar dari Pak Kades. Pribon. Pak ini tersinar. Pak Lurah kan ini tersinar. Pak Kades itu berarti betul-betul. Betul Pak. Selalu semangat Pak. Nah, yang pertama Pak Karto, tadi saya menarik sampai dan sudah menghasilkan maggot. Siap. Kita ceritakan Pak, seperti apa prosesnya, terus maggotnya nggak diolah jadi apa dikasih pakan ikan atau sudah langsung dijual? Monggo Pak. Siap, mohon izin menjawab Bapak. Budidaya maggot awalnya memang beberapa bulan yang lalu kami membeli telur lalat BSF tersebut. Selanjutnya kami tetaskan menjadi larva. Larva tersebut kami kasih umpan sampah Pak. Limbah rumah makan kami giling. Selanjutnya kami fermentasi dengan tetes tebu. Kami buat tempat sedemikian, mohon izin nanti dapat ditinjau ke desa kami. Ke depan dan saat ini dan ke depan maksud saya, mohon izin, kami giling, kami jadikan pakan apung Pak, untuk pakan nila. Dan maggot ini pakannya masih sangat murah. Musim berapa kilo atau berapa ton atau berapa kintal? Ya. Sudah dapat berapa kilo Pak maggotnya? Kalau maggot kami, produksi kami sehari itu tidak kurang dari 40 sampai dengan 50 kilo Pak. Sehari 40 sampai 50 kilo. Siap. Jadi tidak dijual ya Pak untuk makan ikan sendiri dari ini. Kebetulan kami memiliki embung tadi, selain daripada untuk nyiramin tanaman warga yang di bawah embung, kami untuk budidaya ikan nila Pak. Ke depan perlawanan pribadi ini apa bumdes Pak? Itu milik desa Pak. Jadi milik desa, selanjutnya kami serahkan kepada bumdes Pak untuk pengelolaannya. Bukan pribadi ya Pak, tapi bumdes ya. Bukan Pak, bukan pribadi.
Lalu tadi sudah ditanyakan Pak Yudi, kolaborasi dengan swasta atau BUMN atau yang lain. Nanti kami pun dorong kalau bisa intel ya Pak, komunikasi dengan Bank Jateng. Kira-kira nanti Bank Jateng apa yang bisa dikolaborasikan. Siap. Nanti dengan BJA punya program, BJA juga. Siap. Silakan Pak, anak-anak muda di sekitar Bapak kan sales Pak. Saya menarik atau Bank Jateng, BJA menawarkan diri kalau siap menjadi mitranya, bukan untuk mengembangkan ruangnya di desa Bapak itu Pak. Sehingga tadi kalau Pak Jojo Pak Market, kalau sedemikian dengan 1 kilo sehari, nanti kalau kolaborasi dengan Bank bisa 500 kilo begitu Pak. Siap. Jadi nanti silakan apa-apa yang bisa dikolaborasikan, kolaborasikan. Terus yang tadi juga didalami oleh Pak Yudi, pakai wisatanya bukan yang lebih menarik lagi Pak, jangan hanya Pangalayang, tapi digabung nginep, kemudian waktu pagi-pagi ditempuk kacang rumput, naik Pangalayang dan seterusnya, sehingga tidak hanya 400, bisa 1-2 juta uang yang dibelanjakan di tempat Bapak. Siap. Oke, nanti salam hormat ke Pak Haryanto ya Pak, biar nanti Pak Haryanto bisa benar lebih intens ke desa wisata Sedang, karena saya lihat ini potensinya luar biasa. Tahun ini masuk 500 ADBI Pak, 2024 ya Pak. Terus hari ini masuk 40 besar yang desa wisata Nusantara. Mudah-mudahan ke depan dengan kreativitas dan inovasi Pak Agus dan tim ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Amin. Baik, terima kasih pada Desa Senda untuk pemaparan dan juga terkait dengan pendalamannya. Kemudian kita pertama dulu untuk Desa Senda, Kabupaten. Terima kasih kepada rekan-rekan dari desa dan juga pada seluruh tim, sukses selalu. Bangun desa, rumah kargo. Percaya desa, desa bisa. Buah gedang, buah duren. Desa sedang, memang keren. Salam merdeka.